Hai Tribuners, keringat berlebih pasti sangat mengganggu aktivitas ya, apalagi jika disertai bau ketiak yang menyengat. Nah, kalau kita ngerasa nggak nyaman sama orang lain aja, kita pasti tahu kan gimana rasanya, apalagi itu terjadi pada kita nih Tribuners. Selain mengganggu penampilan, bau ketiak itu juga bisa membuat minder, jadi nggak pede gitu ya. Nah, meski hal ini normal dialami oleh orang, tapi kondisi ini bisa dicegah. Nah, bau ketiak ini disebabkan oleh kelenjar keringat yang menjaga suhu tubuh agar tetap stabil saat kondisi panas. Nah, keringat ini mengandung lemak dan juga protein yang diurai oleh bakteri, Tribuners. Protein dan lemak akan dipecah oleh bakteri dan menghasilkan bau yang tak sedap nih. Nah, untuk mencegah bau ketiak, ini ada beberapa hal ya yang bisa dilakukan, diterapkan kayak gitu nih. Yang pertama, pastikan menggunakan deodoran. Nah, ini cara paling instan ya. Cara pertama yang bisa dilakukan untuk menghilangkan bau ketiak seperti itu. Ini adalah cara paling sederhana. Pasalnya deodoran memiliki aroma yang bisa menutupi bau ketiak yang tidak sedap. Nah, selain itu Tribuners, deodoran juga menyebabkan kulit ketiak jadi lebih asam yang bisa mencegah adanya reaksi antara keringat dengan bakteri. Nah, jika tidak ingin menggunakan deodoran nih, Tribuners bisa menggantinya dengan antiperspiran. Nah, produk ini nih Tribuners mengandung bahan aktif seperti aluminium klorida dan juga aluminium zirconium. Sedikit berbeda dengan deodoran nih, antiperspiran ini bekerja dengan cara memblokir kelenjar apokrin untuk memproduksi keringat. Nah, jumlah keringat pada ketiak akan lebih sedikit dan bau ketiak juga jadi berkurang. Jadi bisa ya mau pilih yang deodoran atau mungkin yang antiperspiran ini bisa dicoba Tribuners. Apalagi kalau ngomongin deodoran banyak sekali dijual, mulai dari yang kayak lotion gitu atau mungkin yang roll itu banyak sekali dan juga murah ya. Ada yang saset paling berapa, 2.500. Itu udah bisa buat beli deodoran ya, jadi bisa lebih pede nih tanpa bau keringat. Yang kedua, jaga kebersihan tubuh. Selanjutnya Tribuners harus menjaga kebersihan tubuh nih. Faktanya, kebersihan tubuh yang tidak dijaga akan menyebabkan bakteri menempel dan sel kulit mati akan menumpuk. Akibatnya, kulit jadi kotor, menimbulkan bau tidak sedap terutama pada ketiak Tribuners. Maka dari itu, Tribuners harus rajin nih menjaga kebersihan tubuh. Biasakan mandi 2 kali sehari. Gunakan sabun antiseptik untuk membunuh kuman jahat kayak gitu. Nah, itu ya, banyak sekali juga pilihan-pilihan sabun yang mungkin cocok dengan aromanya dan lain sebagainya kayak gitu Tribuners. Nah, yang ketiga yang perlu dilakukan adalah rutin mencukur bulu ketiak. Mencukur bulu ketiak juga bisa menjadi cara ampuh untuk menghilangkan bau tak sedap nih Tribuners. Sebuah studi dari Journal of Cosmetic Dermatology menyatakan bahwa mencukur ketiak dapat meminimalisir bau tak sedap. Ternyata rambut berlebihan di ketiak bisa menjadi sarang bakteri untuk berkembang biak. Jadi terutama saat ketiak dalam keadaan basah, ini menyebab munculnya bau ya. Jadi kalau rutin dipotong bersih kayak gitu bisa meminimalisir bakteri dan juga meminimalisir bau pada ketiak. Oke? Cara yang keempat adalah menggunakan bahan alami. Selain 3 cara yang udah Gilang sebutin tadi Tribuners juga bisa nih menggunakan bahan alami untuk menghilangkan bau tak sedap pada ketiak. Pertama, bisa menggunakan lemon atau jeruk nipis. Lemon atau jeruk nipis sudah lama dikenal sebagai obat penghilang bau badan ya. Untuk melenyapkan bau yang tidak sedap di ketiak bisa dioleskan tuh dari potongan-potongan lemon atau mungkin potongan-potongan jeruk nipis ya. Dan itu juga bisa dicampurkan dengan soda kue, itu juga bisa Tribuners. Campuran keduanya efektif membunuh bakteri penyebab bau badan. Nah, cara lainnya yang bisa dicoba adalah dengan menggunakan cuka apel. Oleskan cuka sari apel kepada ketiaknya ya. Sifat antimikroba yang ada di cuka apel dan juga asam dalam cuka apel tersebut ternyata dapat menghancurkan bakteri penyebab bau gitu. Kalau misalkan Tribuners ingin cara-cara yang alami kayak gitu ya. Nah, yang kelima nih ya, ini di luar dari ketiaknya, ini kita harus memperhatikan makanan Tribuners ternyata. Nah, selain mengatasi dari luar, Tribuners bisa mengatasi dari dalam. Caranya dengan memperhatikan makanan apa saja yang dikonsumsi. Pasalnya ada beberapa makanan yang dapat menyebabkan bau ketiak seperti bawang-bawangan, kemudian makanan pedas, makanan panas, serta minuman beralkohol. Itu bisa memicu terjadinya bau ketiak.
Kemudian menghindari makanan tersebut bisa untuk efektif nih mengurangi bau ketiak tidak hanya saat itu juga tapi untuk setiap harinya Tribuners. Jadi misalkan Tribuners punya teman atau mungkin Tribuners sendiri ini memang orangnya jarang makan pedas, kemudian jarang makan terlalu banyak bawang-bawangan, jarang makan minum yang panas-panas, serta menghindari alkohol, itu bisa saja kemungkinan besar itu ketiaknya tidak terlalu bau walaupun tanpa deodoran tuh ya. Nah, yang keenam, ini memilih pakaian yang tepat. Mencegah dan mengurangi bau ketiak bukan hanya fokus pada kebersihan tubuh ya. Ternyata kebersihan pakaian dan pilihan bahan pakaian ini juga harus diperhatikan Tribuners. Mencuci baju hingga bersih, menambahkan pewangi, serta menjemurnya di bawah sinar matahari bisa mematikan bakteri itu Tribuners. Tempat menyimpan baju juga harus bersih dan kering. Jika Tribuners orang yang mudah berkeringat, gunakan pakaian berbahan serat alami seperti katun. Nah, katun ini pilihan yang cocok untuk orang yang produksi keringatnya berlebih nih Tribuners. Bahan katun ini memungkinkan kulit bernapas dan dapat menyerap keringat lebih baik dibanding yang bahannya wool atau mungkin polyester ya. Nah, hindari juga menggunakan pakaian yang masih basah karena bisa menyebabkan bakteri berkembang lebih banyak. Itu tadi Tribuners. Ya, ada 6 cara untuk mengurangi bau badan terutama bau ketiak ya yang bisa membuat kita nggak pede nih ya. Jadi bisa dipraktekkan sehingga Tribuners setiap hari kalau kerja, sekolah, kuliah kayak gitu bisa lebih pede dan juga tidak minder. Oke, itu dulu Tribunnews Style di Tribunnews Podcast edisi kali ini barengan Gilang Putranto. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Jangan lupa untuk follow di Spotify Tribunnews Podcast dan subscribe di YouTube tribunnews.com. Saya Gilang Putranto, sampai jumpa.